Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson. Kali ini kita akan membuat fun reading ya, berupa P-A-D reading lagi, hasil request dari salah seorang subscriber saya ya, yang berjudul apakah dia masih menyimpan fotoku ya? Apakah dia masih menyimpan fotoku? Karena requestnya ini ya, saya masih belum pernah buat ya di dalam sesi video ya, terkecuali request dari orang yang sudah pernah saya buat videonya. Nah, itu kan nggak mungkin kan saya melakukan atau membuat video tersebut kan, karena sudah ada sebelumnya. Nah, perlu saya ingatkan kepada kalian ya, ini adalah readingan general, tarikan energinya kolektif banyaknya kan. Jadi bisa resonate, bisa jadi tidak kan. Kalau misalnya tidak resonate dengan diri kalian, ya mesti bijaksanalah di dalam menanggapinya ya guys ya. Ini kan energi dari banyak orang kan. Bisa jadi energi yang terbaca itu adalah energi kalian. Sedangkan general reading itu kalau kesenggol 50% aja ya, itu udah tergolong resonate kan, tidak bisa sama secara sepenuhnya. Nah kayak gitu. Oke, jadi anggap saja ini sebagai entertain atau hiburan ya bagi diri kalian, dan energi juga bisa bersifat vice versa, kebolak-balik ya, bentar bolak ke sana, bentar lagi balik ke sini. Nah bisa kayak gitu ya. Namanya readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan kondisi kalian, situasi kalian, atau kalian cocokkan ya dengan zodiak kalian. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender ya, unisex ya, boleh pria, boleh wanita mengikuti readingan saya ini. Oke. Di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan untuk diri kalian ya, yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk ya membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali dari setitik amal donasi kalian yang seikhlas ya, membuat hidup kalian itu menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang yang toksik, dan doa kalian lebih cepat dikabulkan dan dijamah oleh Tuhan. Oke? Mungkin saya rasa kalian telah memilih ya guys. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who can choose deck number 1. Untuk deck kelompok yang pertama, apakah dia masih menyimpan fotoku? Apakah dia masih menyimpan fotoku? Yes! Oh my god, yes! Dari satu kartu yes ini saja ya, sudah terlihat dengan sangat jelas ya, orang ini masih menyimpan foto kalian. Dan entah alasan apa dia masih menyimpan foto kalian ya. Dan kita akan explore ya melalui kartu tarot ini ya. Sebelumnya
bentar dulu ya, ada pesan masuk untuk saya ya. Saya mesti periksa dulu. Oke. Kita explore ya melalui kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. One. What should we do? What we must do? Apa ya? Apakah dia masih menyimpan fotoku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu yes. 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 That. Scorpio. The Hermit. Virgo. Knight of Cups. Pisces, the shadow side. Ini ada kartu the devil ya, zodiak Capricorn, Four of Pentacles. Oke, the devil and zodiak Capricorn lagi. Saya rapikan dulu kartunya. Oke. Wah, ini orang kayaknya niatannya tidak baik ya guys ya. Sorry ya guys ya. Hati-hati loh ya, dia masih menyimpan foto kalian guys ya. Tapi saya lihat ke depannya ini niatannya ini kayaknya agak dikit egois ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be into that number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya terkait kartu yes? Oke, kita akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Patience, sabarlah ya. If you are tried forever to solve a problem ya, there's probably something to learn from embracing it ya. May I let this be for now. Help me relax and trust every need will be met. Often change will follow ya. Orang ini masih mencintai kalian sih guys, saya lihat ya. Ini untuk orang yang sudah putus sih, karena ada kartu death, hubungan kalian dengan orang ini sudah berakhir, saya lihat ya. Dan karena kartu death ini muncul di posisi dia, mungkin saja ya kemarin berakhirnya hubungan ini adalah dia yang memutuskan kalian guys, oke? Dia yang memutuskan kalian, tapi dia yang tidak bisa move on. Sekarang ada kartu the devil, oke? So, hati-hati sama orang yang satu ini ya. Karena saya lihat orang ini ya, kenapa dia masih menyimpan foto kalian the hermit ya. Ibaratnya seorang petapa di dalam kegelapan yang membawa sebuah lampu teplok ya di sini ya. Membawa setitik cahaya kan. Ibaratnya dia ini masih mencari cara ya, masih mencari setitik berkas cahaya kan. Gimana caranya supaya Knight of Cups bisa balik lagi kepada kalian ya. Bisa datang kepada kalian, merayu kalian, membujuk kalian, menawarkan cintanya kepada kalian, bahkan meminta maaf ya kepada kalian, saya lihat. Hanya saja ini orang ya, tidak saya himbau kalian untuk kayak gimana ya, untuk menerima dia lagi kembali. Sangat tidak saya himbau karena di sini ada kartu the devil ya. The devil ini adalah, taulah ya, kemelekatan gitu ya. Orang ini ya,
Karena sampingnya ini ada kartu Four of Pentacles, takutnya orang ini kecanduan terhadap uang atau orang yang matre. Kalaupun dia datang ya, awal-awalnya dia meminta maaf dengan bertutur kata manis kepada kalian, ujung-ujungnya ya, orang ini hanya ingin mengambil uang kalian, saya lihat ya. Mengambil uang kalian karena ini ada kartu setan kan, kemelekatan ya, atau addiction, ketergantungan dia terhadap materi, saya lihat. Oke, pas sampingnya ada Four of Pentacles, orang ini sangat dominan banget ya. Udah materi kalian diincar ya oleh diri dia ya. Orang ini suka mengatur-ngatur kalian lagi, dan orang ini juga punya sifat yang agak sedikit egois, saya lihat. Oke. Punya sifat yang agak sedikit egois, dan The Devil ini juga ya simbol dari kemelekatan nafsu juga ya, seks juga ya. Cinta yang dia bawa itu ya hanya berupa kayak ya permainan tanda kutip lah gitulah ya, atau permainan ranjang gitu kan. Jadi hati-hati ya sama orang yang satu ini. Dia masih mencari cara untuk datang kepada kalian ya, bahkan dengan kata-kata yang manis untuk meminta maaf pun ya. Bahkan sampai bisa meminta maaf, saya lihat ya. Hubungan ini sudah pernah diakhiri oleh dia, tapi dia yang stuck, dia yang mandek sendiri. Ibaratnya jodohnya yang Four of Pentacles ya, ketutup sendiri ya. Orang ini kecanduan, jadi memiliki ketergantungan ya kepada diri kalian. Karena di luaran sana mungkin dia tidak bisa menemukan orang yang sorry to say ya, badannya bagus, wangi lagi seperti kalian. Udah badan wangi, kulit putih gitu kan. Kayak gimana ya? Memiliki uang lagi atau memiliki materi lagi, dia tidak bisa menemukan orang kayak gitu. Makanya orang ini berniat untuk balik lagi, tapi ada kartu The Devil, orang ini sangat ya memiliki kemelekatan ya, ketergantungan secara seksual maupun ya secara apa juga ya, secara materi juga nanti ya, semuanya digantungin ya kepada kalian ya. Nanti kalian yang belepotan sendiri, saya lihat. Dan beberapa orang ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini kayaknya dari kartu Four of Pentacles kayaknya ya, saya lihat kalian juga tidak bakalan bisa ya menerima orang ini lagi kembali, saya lihat ya. Kalian sudah menutup hati dan perasaan kalian. Tapi sebaliknya, orang yang satu ini masih menganggap kalau kalian ini adalah milik dia dan tidak boleh menjadi milik orang lain, karena orang ini egois banget, dominan banget sih, saya lihat ya. Dan saran pesan di sini ada kartu patient, bersabarlah ya. If you tried forever to solve a problem ya, disuruh kalian ya sabar-sabar aja lah ya menghadapi orang ini ya. Contoh dari seseorang yang sabar itu ya, jangan menghadapi seseorang itu dengan emosional ya. Tipe-tipe orang kayak gini ya, kalau misalnya kalian menghadapi dia secara emosional dengan cara marah-marah, dia malah semakin maju kepada kalian, guys. Ngerti? Kan? Dia semakin tertantang. Ibaratnya dia semakin ya semakin bandel ya dia ya, semakin bebal ya kan? Karena dengan cara kalian marah-marah, maki-maki kan, atau emosional kalian itu kan, membuat orang ini bisa jadi menempuh cara yang nekat, saya lihat. Tapi untuk menghadapi orang kayak gini, patient ya, bersabar ya, gunakan akal ya, gunakan kepala dingin. Oke? Bila perlu ya, saya lihat ya, kenapa dia masih menyimpan foto kalian ya. Bisa jadi dia mempublikasikan kepada orang kan, atau ngomong kepada orang gitu ya. Ini mantan pacar saya, dia masih menjadi milik saya, dia masih cinta loh sama saya. Ngaku-ngakunya sih kayak gitu. Dan dia datang kepada kalian, mungkin saja bisa menggunakan foto kalian yang mungkin ya agak privasi dikit kan, karena ada kartu The Devil kan, untuk mengancam kalian. Nantinya kalau tidak, nanti saya sebarkan foto ini. Makanya patient, gunakan akal, teknik kalian ya. Bila perlu ya, kalau orang ini ya, saya kasih tips dikit ya. Orang ini berani macam-macam ya, sampai ada ancaman kepada kalian. Kalian paling penting ingat,
Jangan bawaannya emosi terus ya, tapi langsung kalian laporkan dia ke pihak yang berwajib ya. Oke? Biar dia yang terkena masalah sekarang. Banyaklah berdoa kepada Tuhan, help me relax and trust every need will be met ya. Often change soon follows ya. Segala sesuatu itu ya pasti bisa ya berubah situasi dan kondisinya ya. Kalau kalian menghadapinya dengan trik ya, dengan akal, dengan pikiran, jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan marah-marah untuk menghadapi orang kayak gini. Tapi gunakan akal kalian. Oke? Pelajari dulu, kalian disuruh pelajari ya, kalau orang ini datang lagi ke dalam kehidupan kalian. Pelajari dulu situasi dan kondisinya baik-baik ya. Learn from embracing it ya. Maksudnya ya, kenapa kalian disuruh untuk mempelajari orang yang satu ini ya? Supaya celah kelemahannya yang bisa kalian gunakan untuk menyerang dia, untuk berbalik menyerang diri dia ya, bisa kalian dapatkan. Nah, kayak gitu. Gunakan trik atau akal-akalan kalian, jangan menggunakan emosi kalian. Sekali lagi ya. Oke, ingat baik-baik loh ya. Untuk mendapatkan kelemahan dia, kemudian kalian serang balik. Nah, kayak gitu. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian, ya, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke, viewers, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 2. Apakah dia masih menyimpan fotoku? Apakah dia masih menyimpan fotoku? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua. Tunggu ya, saya dengarkan suara-suara dulu. Trust, percaya ya. Apa yang mesti kalian percayai di sini ya? Ibaratnya ya, energi kepercayaan kalian yang membuat sebuah kenyataan itu terjadi kepada diri kalian. Kalau kalian merasa orang ini sudah, kalau kalian meyakini orang ini sudah tidak menyimpan foto kalian ya, maka ya apa yang kalian yakini, apa yang kalian percayai ya, trust ya, itu akan menjadi kenyataan. Orang ini benar-benar ya tidak menyimpan foto kalian lagi. Tapi kalau kalian percaya, kalian yakin ya, orang ini masih menyimpan foto kalian, maka hal itulah yang akan menjadi kebenaran ya. Ya, hal itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi pikiran kalian sekarang sangat berpengaruh banget ya di sini ya. Oke. Ibaratnya pikiran kalian seperti law of attraction kan, hukum tarik menarik dari alam semesta. Kalau pikiran kalian, firasat kalian mengatakan tidak, maka orang ini sudah tidak akan menyimpan foto kalian lagi. Meskipun ya orang ini menyimpan foto kalian, saya rasa dia akan sesegera mungkin membuang foto itu jauh-jauh. Oke. Tapi ya, kalau kalian percayai ya, orang ini masih menyimpan foto kalian meskipun di sana dia tidak memiliki foto kalian. Nah, foto kalian itu kan gampang aja kan dicari kan di sosial media. Dia tinggal buat akun palsu. Meskipun akun aslinya itu telah memblokir kalian, akun palsu itu kan gampang aja kan dibuat kan guys kan. Oke. Nah, tinggal add kalian, kemudian foto kalian dicomotnya gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi. Semua kembali lagi kepada diri kalian. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. Apakah dia masih menyimpan fotoku?
Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu trust, ya. Energi law of attraction ini sangat kuat banget ya di sini ya. Ada kartu the world ya. Zodiak Capricorn, Six of Cups. Oh my God ya. Dia masih mengenang kalian ya. Masih kayak gimana ya? Six of Cups itu zodiak Scorpio itu masih bernostalgia. Nah, kayak gitu ya. Eight of Wands ya. Ini ada kartu Sagittarius, dia masih ingin bertemu dengan kalian lagi. Kemudian ada kartu Eight of Swords ya, hanya saja dia takut sekarang ya, zodiak Gemini ya. Kemudian terakhir ada kartu Ten of Pentacles ya. Dia takut kalian ini sudah punya pasangan baru, zodiak Virgo ya. Mau datang pun dia takut-takut. Orang ini saya lihat dari kemarin-kemarin ya, orang ini sudah ingin datang kepada kalian dan tujuannya datang kepada kalian adalah Six of Cups ya. Dimana Six of Cups ini adalah rekonsiliasi hubungan ya guys ya. Nostalgia, dia masih belum melupakan kalian. Ada tendensi kalau trust ini ya, disuruh kalian, percayalah dia masih menyimpan foto kalian ya guys ya. Oke, masih ya, dan tidak akan membuang foto kalian. Oke. Karena orang ini masih terus mengenang diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be interested number. True. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu trust? Ya. Oke. Aging ya, aging ini adalah penuaan ya. I am one with unlimited love ya. Ibaratnya ya, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini tidak bisa dipungkiri ya, masih memiliki cinta yang unconditional ya kepada orang yang satu ini, masih memendam perasaan kepada orang yang satu ini ya. Oke. Sayalah satu-satunya orang ya dengan cinta yang tanpa batas ya. Beyond all seeming ya. Aging itu maksudnya penuaan ya. Meskipun ya waktu telah berlalu sekian lama, kayaknya hubungan kalian berakhir dengan orang ini ya. Sudah lama banget deh ya yang saya lihat ya. Tapi cinta kalian, perasaan kalian masih tertinggal sampai hari ini. Tapi belum tentu ya, dengan adanya perasaan kalian masih mau menerima dia lagi kembali. Nah kayak gitu guys. Belum tentu kan, karena mungkin ini orang ya sudah membuat kalian terlalu sakit ya, atau membuat kalian menunggu terlalu lama ya. Restriction of age ya. I am filled with joy, energy, and beauty, a vessel for the divine Shakti ya. Beberapa orang dari diri kalian ya, sementara ya, kalian masih ada memendam perasaan kepada orang ini, tapi kalian sepertinya tidak mau begitu memikirkan dia. Nah, kayak gitu, guys. Ngerti kan? Kalian lebih fokus saja kayak gimana ya? Memperhatikan ya, membuat kehidupan kalian nyaman aja. Dan kembali lagi, apakah orang ini masih menyimpan foto kalian, the word di sini ya? The World tambah kartu Six of Cups ini sudah nostalgia ya. Ibaratnya kalian itu bagian dari dunia dia. Ngerti kan? Kalian itulah dunia dia ya. Dia selalu mengenang dan bernostalgia akan diri kalian sampai detik ini ya. Dia masih mengenang diri kalian dan harapannya dia ingin melakukan rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan ini. Dengan cara, saya lihat Eight of Wands ini adalah pertemuan dan komunikasi. Dia masih ingin ya berkomunikasi dengan kalian. Bahkan beberapa orang saya lihat dia sampai ingin datang untuk menemui kalian lagi ya. Hanya saja sekarang Eight of Swords ya. Orang ini takut guys ya. Takut banget sih saya lihat ya. Dia takut, mau maju tidak berani, mau mundur juga tidak berani,
maju kena, mundur kena. Nah, kayak gitu kan. Samping aja yang nggak kena kan. Oke. Jatuhnya kayak Syahrini gitu kan. Maju mundur cantik gitu kan. Oke. Kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Orang ini ya, kalau sekali lagi dia datang kepada kalian, saya lihat dia dalam keadaan yang lebih ya, lebih mapan lagi ya, lebih serius lagi. Saya lihat ada kemungkinan dia ingin mengajak kalian nikah lagi, saya lihat. Oke. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalian masih terkoneksi satu sama lain. Trust ini adalah divine spiritual ya. Hukum tarik-menarik pertemuan kalian dengan orang yang satu ini adalah pengaturan ya, settingan dari ilahi ya, telah ditentukan oleh ilahi, telah ditentukan oleh Tuhan ya. Oke. Meskipun kalian mau menentang Tuhan atau kayak gimana pun ya, untuk menolak orang yang satu ini pun ya, apa boleh buat kan? Namanya keinginan Tuhan juga kan. Kalau dia sudah mengatakan kalian berdua ya, mesti ketemu, mesti union, mesti bersatu lagi kembali. Tapi kalau kalian ini ya, berusaha menentang Tuhan, saya nggak mau. Nah, kayak gitu ya. Sampai kapanpun jodoh kalian nggak bakalan terbuka-buka juga, saya lihat. Sekarang kalian pikirkan ya, apakah eksistensi kalian selaku seorang manusia ini ya, sudah cukup kuat untuk melawan Tuhan? Nah, kayak gitu. Oke. Ada Ten of Pentacles, karena saya lihat ya, kalau misalnya kalian menerima orang ini lagi kembali ya, akan ada sebuah rumah tangga yang sangat bahagia banget, saya lihat ya. Tapi ya, kembali lagi, ini orang masih menyimpan foto kalian, dan setiap kali melihat kalian, foto kalian ya, dia selalu bernostalgia, mengenang sekali lagi kan. Dan setiap kali dia melihat ya wajah kalian di foto kan, dia ingin datang kepada kalian, hanya saja dia takut. Dan takutnya itu kenapa dia takut sekarang? Pas di sampingnya ini Ten of Pentacles, dia takutnya kalian sudah punya pacar ya, atau sudah punya orang lain. Oke, itulah yang membuat dia tidak berani datang kepada diri kalian. Oke. Dan saran pesan di sini ya, aging, penuaan dini ya. Disuruh kalian, ini ada dua opsi ya, untuk orang yang mau menerima dia lagi kembali dan orang yang tidak mau menerima dia lagi kembali. Ini tidak dipaksa sih, kalau di posisi saya juga nggak dipaksa untuk menerima orang ini kan. Barangkali beberapa orang sudah terlalu sakit hati atau memendam dendam ya kepada orang yang satu ini. Kalian, aduh ogah lah untuk balikkan sama orang yang satu ini. Itu nggak apa-apa juga, hak kalian kan. Mau menentang Tuhan juga itu hak kalian juga kan. I am the one with unlimited love ya. Meskipun kalian menolak dia ya, tapi kalian tidak bisa membohongi diri kalian sendiri. Aging, penuaan, seiring waktu yang berjalan, semakin tua usia kalian dari tahun ke tahun kan. Cinta ini ya masih tiada ada batasannya ya, masih tiada batasan ya. Oke, masih belum memiliki keterbatasan alias unlimited ya. Cinta kalian masih tumbuh terus kepada orang yang satu ini. Beyond all seeming restriction of age ya. Meskipun usia kalian telah bertambah kan, ada beberapa orang mungkin saja sudah menikah, tapi perasaan kalian masih bersama dengan orang yang satu ini. Energy and beauty, a vessel for the divine Sakti ya. Itu membuat ya, alam semesta itu kayak gimana ya, jadi terketuk ya hatinya ya, melihat perasaan hati kalian, melihat cinta tulusnya kalian. Aduh, saya jadi terharu di sini ya, melihat kalian ya. Cinta kalian yang begitu tidak ada batasannya ya, unconditional love, begitu tulusnya kepada orang yang satu ini, menggetarkan ya hati ya, menggetarkan perasaan dari Tuhan. Nah ibaratnya kayak gitu. Tapi belum tentu kalian disuruh untuk menerima dia lagi kembali. Dan apapun yang terjadi di dalam hubungan ini, mau terima lagi, tidak mau menerima orang ini lagi kembali, kalian disuruh ya, lebih baik waktu kalian habiskan dengan memperhatikan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Soal mau menerima orang ini lagi kembali atau tidak, itu urusan kalian guys. Yang penting kalian ya
Sayangi diri kalian terlebih dahulu, karena selama ini rasa sayang kalian yang tiada ada batasannya itu, yang unlimited itu ya, yang tidak terbatas, ketulusan kalian kepada orang yang satu ini ya, membuat kalian ibaratnya sudah agak sedikit melupakan diri kalian sendiri. Jadi keinginan dari alam semesta, kalian sayangilah diri kalian sendiri terlebih dahulu. Soal mau terima orang yang satu ini atau tidak itu urusan kalian. Itu aja, gampang kan? Mau terima ya bagus, karena saya lihat ke depannya ini kan akan ada rumah tangga yang sangat indah banget ya. Oke, tapi kalau tidak mau terima lagi kembali, ya kalian juga pantas untuk mendapatkan kebahagiaan juga. Saya lihat itu kan hak kalian kan, dia yang bersalah kepada kalian. Nah, trust di sini kembali lagi ini masih menyimpan foto kalian ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga guys ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan ya. Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pay into that number 3. Apakah dia masih menyimpan fotoku? Bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga, kita akan tarik kartunya secara acak dan kita jadikan tema. Within the next few months ya, within dibalik ya, the next ya, saya akan lihat dulu artinya ya. Within the next few months, dalam beberapa bulan ke depan. Oke, dalam beberapa bulan ke depan ya. Ini bisa jadi memiliki dua opsi sih guys ya. Dua opsinya ini adalah, bisa jadi dia masih menyimpan foto kalian, tapi ada kemungkinan dia sudah berpikir untuk menghapus foto kalian. Oke. Dan opsi kedua di sini ya, dia tidak menyimpan foto kalian, tapi ada kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan ya, dia akan mencari foto kalian untuk di-save ya, atau disimpan di dalam HP dia. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ada dua kemungkinan yang terbolak-balik kan, vice versa kan, di sini kan, 50% dan 50% saya rasa kan. Kita explore melalui kartu tarot ini untuk lebih yakinnya ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay into that number 3. Apakah dia masih menyimpan fotoku ya? Apakah dia masih menyimpan fotoku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu within the next few months ya, dalam waktu beberapa bulan ke depan. Three of Chalices ya. Ini adalah zodiak Cancer. Five of Swords. The Magician. Ini ada Aquarius, Gemini, dan Virgo. Ada kartu Three of Swords. Libra. King of Swords. Oke. Ini adalah zodiak Aquarius. Saya akan lihat saran dan pesan untuk diri kalian ya. Heavenly God and Universe, please
Give us your advice, your message, your suggestion, and a solution for us. Repeat and just number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu within the next month, the next few months, ya. Companionship, ya. Hubungan kasih sayang, ya, di sini, ya. Companion, ya. Sorry ya, saya kira compassion. Companion ini beda lagi artinya, ya. Companion saya akan lihat, ya. Companionship, persahabatan, ya. Oke. Saya lihat di sini, ya. Awal mulanya saya lihat di sini dia masih menyimpan foto kalian sih, guys, ya. Tapi untuk kedepannya, beberapa bulan ke depan, saya lihat dia akan menghapus foto kalian dari HP dia, atau kalaupun ya dia ada foto kalian yang secara lembaran itu kan, dia akan membakarnya atau dia akan merobeknya kan, membakar foto kalian. Saya lihat untuk beberapa bulan ke depan. Karena apa? Di sini ada kartu Three of Cups, ya. Beberapa orang yang memilih deck kelompok yang ketiga ini, ya, sepertinya kalian berada di dalam situasi cinta segitiga, ya. Kalian berdealing dengan seseorang yang mungkin saja sudah memiliki pasangan, guys, ya. Hanya saja kenapa orang ini masih ada kepikiran kalian, ya, masih membuka cabang kepada kalian, karena di sini ada kartu Five of Swords. Mungkin saja dia sedang berantem, ya, dengan pasangan dia. Saya lihat kan, dia masih berantem kepada pasangan dia kan. Satu sisi juga, ya, sampai hari ini juga orang ini kan, saya lihat tidak memberikan sebuah kejelasan kepada kalian, karena ada dua opsi, ya. Kalau orang ini tidak egois, atau ya gengsian gitu kan, berarti orang ini ya tidak pede untuk mendekati kalian. Tapi seiring, ya, waktu yang berjalan, ya, saya lihat ada magician. Manifestasi ini juga tipe-tipe orang yang manipulatif juga saya lihat kan. Ibaratnya kalian itu sebuah pelarian, ya, dari diri dia. Oke? Ingat, ya, within the next few months, ya, bisa jadi beberapa bulan ke depan hubungan dia dengan pasangan dia itu akrab atau akur lagi kembali. Dan saat manifestasi dia dengan pasangan dia sudah akrab dan akur lagi kembali, ya, apa boleh buat kan? Dia pasti akan lebih memilih pasangannya dan kalian akan kehilangan dia. Dan ini Three of Swords, ya, rasa kecewa, ya. Rasa kecewanya itu mungkin kepada kalian, kayak kan, mungkin dia tunggu-tunggu jawaban dari kalian, kalian tidak memberikannya itu beberapa orang kan. Tapi beberapa orang lagi, ya, saya lihat kalian akan dihadapkan, ya, dalam situasi dan kondisi yang mengecewakan, di mana, ya, cinta segitiga dia akan memilih pendampingnya tersebut, saya lihat. Oke? Karena bersama dengan kalian juga, ya, tidak memiliki ending juga kan. Dia akan memilih untuk membuang atau kehilangan foto kalian, saya lihat. Karena tiga pedang ini kan ibaratnya kan kehilangan juga. Dia akan memilih untuk buang jauh-jauh foto kalian dengan cara yang sangat tegas banget, ya. Setelah dia pikir baik-baik, setelah dia pertimbangkan baik-baik, setelah dia introspeksi diri, dan setelah dia baikkan akur lagi dengan pacar dia, kayak dengan pasangan dia, istri atau suami dia di sana. Saya lihat kalian akan segera disingkirkan secara jauh-jauh, ya, baik bayangan kalian maupun foto kalian, apalagi, ya, eksistensi kalian akan disingkirkan dia sejauh mungkin. Saya lihat orang ini bakalan, ya, memutuskan hubungan dia dengan diri kalian secara permanen, bahkan foto pun tidak mau dia simpan lagi. Sekarang, ya, pertanyaan apakah dia masih menyimpan fotoku, ya? Ini bisa jadi 50% dan 50%. Jawabannya iya, sampai saat ini dia masih menyimpan foto kalian, tapi beberapa bulan ke depan, ya, saya lihat orang ini akan segera membuang foto kalian, ya. Dan sesegera mungkin melupakan diri kalian, saya lihat. Meskipun, ya, beberapa orang masih ada terkoneksi secara komunikasi dengan orang yang satu ini, maka King of Swords, ya, hubungan dia dengan kalian ibaratnya companionship, ya, alias hubungan persahabatan biasa aja, tidak lebih dari hubungan relationship, tidak lebih dari hubungan pacaran. Kalaupun, ya,
komunikasi masih ada terjalin lagi antara diri kalian dengan orang yang satu ini, tapi dia sudah memperlakukan kalian ibaratnya seperti sahabat atau teman baik bagi diri dia. Jadi terhadap orang yang satu ini, mulai dari saat ini, when you fully bless and embrace your aloneness, you are ready for the ones who are meant to be with you. Kalian disuruh untuk mencari seseorang yang baru. Nah, kayak gitu. Seseorang yang lebih pantas untuk diri kalian, ya. Lupakan orang yang satu ini, tapi juga jangan sampai terjadi permusuhan juga. Meskipun ya orang ini ya mau melupakan kalian, ya. Ya, dia kan tidak membenci kalian. Kalian disuruh jangan sampai membenci dia juga, ya, tapi anggap saja sebagai teman biasa, ya. Hubungan persahabatan, may I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationship, ya. Kalian disuruh mencari hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Nah, kayak gitu, ya. Buka pintu hati kalian untuk cari orang lain, ya, yang memiliki komitmen yang lebih sehat, ya, dengan diri kalian. Dan kayak gimana ya bilangnya, ya, untuk orang yang satu ini, ya, kalian mau tidak mau mesti legowo lah, ya. Kalau namanya perasaan hatinya sudah tidak ada lagi pada diri kita, ya, kayak gimana kita memaksakan seseorang untuk mencintai diri kita, kan guys, kan. Cinta itu kan nggak bisa dipaksa juga, kan. Kalau kita mencintai orang itu, tapi kalau orang itu nggak mencintai kita juga, apa mau kita paksa? Mau kita dukunin juga, nah kayak gitu, ya. Itu kan nggak mungkin, kan. Sempat kita dukunin, ya kita yang kena karma juga, kan. Kalau kita memaksakan seseorang untuk bisa mencintai diri kita seperti kita mencintai diri dia, itu namanya kita egois, kan guys, kan. Jadi kalian disuruh, ya, ibaratnya jangan egois, ya, companionship, ya. Hubungan ini masih bisa jadi hubungan pertemanan atau persahabatan biasa, bisa sama-sama saling silaturahmi satu sama lain. Itu pun kalau kalian mau. Tapi beberapa orang saya lihat di sini kalau muncul kartu companionship, ya, ibaratnya kalian itu mungkin, ya, terlalu pendendam, ya, atau tidak bisa menerima suatu masalah. Nah, kayak gitu, kan. Jadi disuruh mulai dari saat ini belajar untuk legowo dan belajarlah untuk mencari seseorang yang benar-benar pantas untuk diri kalian, ya. Orang ini tidak pantas untuk diri kalian karena dia sudah memiliki pasangan, guys, ya. Oke, bukalah pintu hati kalian. Mau atau tidaknya itu kan ada pada diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak mau, ya nggak ada alasan lagi, kan. Nggak ada kata-kata lagi. Tapi selama kalian mau, kalian berusaha, kalian berjuang, ya, maka di depan sana pasti akan, ya, open the way, ya, pasti akan terbuka jalan bagi diri kalian untuk mendapatkan hubungan relationship atau hubungan yang sehat, ya. Sedangkan hubungan dengan orang yang satu ini tidak sehat karena dia sudah memiliki pasangan dan kalian terlilit dalam cinta segitiga. Emangnya kalian mau bertahan terus menjadi seorang pelakor kayak atau menjadi seorang pebinor kayak? Nah, itu kan nggak mungkin juga, kan. Itu kan namanya egois juga, kan. Lama-lama keinginan kalian menjadi bumerang yang berbalik menyerang diri kalian sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi belajarlah untuk ikhlas, ya. Percaya Tuhan itu ada. Nah, kayak gitu, ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya,
Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.